Selamat pagi anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini Bapak akan membahas mengenai pecahan. Pada hari Sabtu Bapak sudah menugaskan kalian untuk belajar, untuk membaca apa yang disebut dengan pecahan. Semoga dengan itu sudah ada pengantar. Jadi saat kalian belajar hari ini sudah tidak asing dengan beberapa istilah yang akan Bapak sebutkan nanti ya. Jadi apa yang disebut dengan pecahan? Apa ya pecahan itu? Pecahan adalah sebuah bilangan yang berbentuk A per B, di mana A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Nah, nih, jadi pecahan itu adalah sebuah bilangan yang berbentuk A per B, di mana A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Lalu apa itu pembilang dan apa itu penyebut? Pembilang atau yang atas ini adalah suatu bilangan yang dibagi oleh penyebut. Sedangkan penyebut adalah bilangan yang membagi pembilang. Jadi gampangnya kita bisa sebut A per B ini sebagai A bagi B. Tapi karena pecahan adalah sebuah bilangan yang berbentuk A per B, jadi kita tetap menggunakan cara baca yaitu A per B. Bapak akan berikan contohnya secara langsung. Misalnya pada suatu hari kamu mempunyai sebuah kue. Kuenya berbentuk lingkaran. Nah, kuenya warna-warni, berbentuk lingkaran. Kue ini akan kamu bagi kepada teman kamu yang jumlahnya ada 4. Berarti kalau sama kamu ada berapa? Kamu 1, lalu ada teman kamu jumlahnya 4, berarti harus dibagi jumlah 5 orang. Padahal sebelumnya kuenya ada berapa? Ada 1. Lalu tiba-tiba teman kamu bertanya, kalau kuenya 1 dibagi 5, lalu aku dapat berapa bagian ya? Nah, dengan pecahan maka kamu bisa menjawabnya dengan tepat. Bukan ngarang ya, kamu nanti dapat segini, enggak, tapi kamu bisa menggambarkannya dengan angka. Jadi yang pertama, kue ini harus kalian bagi dulu menjadi berapa tadi orangnya ada? Ya, 5. Tak potong, harus rata loh. Ada 5 bagian. 5 ya, udah 5 ya ini. Oke, kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Lalu ingat kan tadi ada yang bertanya, lalu berapa ya kue yang aku dapatkan? Nah, yang bertanya ada berapa orang? 1 orang. Kue yang aku dapatkan berarti kue yang dia dapatkan. Kan 1 orang 1 bagian. Anggap saja ini 1 bagian. Akan Bapak arsir dulu. Nah, ini yang akan didapatkan oleh setiap orang nih, 1 orangnya. Oke, sekarang kita akan gambarkan kue ini atau bagian kue ini menjadi bilangan pecahan. Yang diarsir ada berapa jumlahnya? Ada 1. Yang
tidak diarsir ditambah yang diarsir atau seluruh bagiannya ada berapa? Hitung 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Berarti kalau digambarkan seperti ini, setiap orang akan mendapatkan 1/5 bagian. Seperti itu. Lalu contoh lagi, misalnya kalian mempunyai sebuah coklat. Coklat ini akan dibagi menjadi 2 bagian. Yang satu akan kalian makan ketika istirahat, yang satu dimakan ketika pulang sekolah. Oke, lalu kalian bertanya-tanya, kira-kira berapa ya yang akan aku makan ketika istirahat? Istirahat kan 1 bagian, maka kita arsir 1 bagian ini. Oke, sudah seperti ini. Lalu sekarang yang diarsir berapa bagian? 1. Dari berapa bagian ini? 1, 2, 2. Berarti yang akan kalian makan ketika istirahat adalah 1/2 bagian. Nah, seperti ini. Apakah sampai sini sudah paham? Bapak kira sudah ya. Selanjutnya, misal ada pertanyaan seperti ini ketika kalian mengerjakan soal. Buatlah ilustrasi dari bilangan pecahan berikut ini. Nah, membuat ilustrasi atau gambaran seperti yang tadi. Kalau tadi kita disajikan gambar kemudian mencari pecahannya, sekarang kebalikannya, yaitu kita melihat pecahannya, bilangan pecahan, lalu kita harus menggambarkan kira-kira seperti apa ya. Langsung saja nih. Contoh yang pertama, misal 1/4 kita gambarkan atau kita buat ilustrasinya. Yang harus kalian lihat atau perhatikan ketika akan membuat gambaran ilustrasi tentang bilangan pecahan adalah penyebutnya. Masih ingat kan penyebut itu yang mana? Jadi penyebut itu yang bawah, pembilang yang mana? Pembilang yang atas, seperti itu. Kita lihat penyebutnya ada berapa? Ada 4. Berarti kita harus menggambar sesuatu dengan 4 bagian. Boleh kotak, boleh lingkaran. Nah, kotak aja sekarang. Ada berapa bagian? 4. Ya, 4. Kita bagi menjadi 4. Nah, sudah 4. Nah, nggak percaya kita hitung. 1, 2, 3, 4. Lalu setelah selesai menggambar 4 bagian seperti ini, lalu kita baru lihat ke pembilangnya. Pembilangnya angka berapa ini? 1. Berarti yang kita arsir hanya 1 saja. Kita arsir nih. Nah, seperti ini. Udah benar nih. 1 dari 4. 1 dari 4 bagian atau 1/4. Pak, apakah bisa yang diarsir bukan yang depan? Boleh. Misal yang tengah sini boleh, asalkan ingat tetap 1 karena pembilangnya menyebutkan 1. Tapi nanti kalau ada pembilang kok menyebutkan 2, ya yang diarsir 2. Contoh yang kedua, misal 3/4. Nah, 3/4. Kita akan membuat, sekarang Bapak contohkan yang lingkaran ya. Oke, seperti yang kita lakukan di contoh pertama, yang kita perhatikan pasti yang penyebut. Penyebutnya ada 4, berarti lingkaran ini kita akan bagi 4. Seret. Nah, udah. Baru setelah kita bagi 4, kita hitung 1, 2, 3, 4. Baru kita lihat pembilangnya. Ada berapa pembilangnya ini? Ada 3. Berarti kita harus mengarsir 3 bagian dari lingkaran ini. Kita arsir. Bagian pertama sudah terarsir, bagian kedua sudah terarsir, bagian ketiga sekarang kita arsir. Nah, 3 bagian terarsir dari 4 bagian atau 3/4. Sampai sini apakah paham anak-anak? Paham ya?
Oke, kalau sudah paham, akan Bapak berikan latihan kepada kalian. Latihannya seperti ini, ada 2 jenis soal. Yang pertama, berapa bilangan pecahan yang dihasilkan oleh gambar berikut. Yang A, yang B, yang C, dan yang D. Oke, sudah ditulis, dicatat ya. Kemudian soal yang 2, buatlah ilustrasi atau gambar yang menunjukkan pecahan berikut ini. Yang A 3/5, yang B 2/6, yang C 1/3, yang D 4/4. Nah, untuk yang soal nomor 2, soal kedua, kalian boleh membuat ilustrasi atau gambar, bisa kotak atau lingkaran, pilih saja satu, nggak usah 2, pilih saja satu. Lingkaran boleh, kotak atau kotak juga boleh. Yang penting menggambarkan pecahan yang Bapak tuliskan dengan benar ya. Nah, semua ini kalian kerjakan pada buku tulis, lalu kalian foto. Setelah itu diupload ke Google Classroom, ke kolom soal yang nantinya akan Bapak siapkan. Oke, paling lambat dikumpulkan hari Senin pukul 12 malam. Oke, Bapak cukupkan pembahasan hari ini. Semoga kalian paham, semoga bermanfaat, dan Bapak berpesan untuk selalu menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.